keramat-keramatnya, cucu-cucu Nabi, pelosok-pelosok dakwah, yang menghabiskan hidupnya untuk berdakwah, berkabar. Ya di mana-mana nih, saya sampai saya ke Kalimantan, masya Allah pelosok, jauh tempat-tempatnya, mereka berdakwah. Memang kita disuruh ngikutin mereka. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ibni hadza sih. Waktu Nabi SAW rebahan, Sayyidina Hasan tidur di atas dadanya Nabi. Ya, diangkat sama Sayyidina Anas bin Malik, kata Nabi, lah jangan diangkat. Tadri man adza ibni hadza faqad adzani, kata Nabi. Saya tahu enggak kamu siapa yang nyakitin cucu saya ini, nyakitin saya, kata Nabi. Ya, makanya enggak boleh kita nyakitin cucunya Nabi. Kita harus cinta sama cucunya Nabi, yang mentuliah Nabi cinta. Ya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, buktikan cinta kita pada Nabi. Dalam hadis ahibbullah lima yadukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah Allah karena Allah memberi nikmat untuk kita. Wa ahibbuni li hubbillah, cintai aku supaya dapat cintanya Allah. Cintai Nabi supaya kita dapat cintanya Allah. Ikuti Nabi dapat cintanya Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, kata Nabi, cintai keluargaku untuk mendapatkan cintaku. Jadi mau cinta Nabi, ikuti Nabi. Cintai keluarga Nabi. Nabi yang suruh. Makanya dipanggil Habib. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Habib itu artinya orang yang kita cintai, Habib. Ya. Kekasih yang kita cintai. Makanya kita ikutin, kita pegang teguh ajaran mereka yang dibawa, yang benar. Ya, kalau Habib kagak ngajarin yang benar, jangan ikutin. Ya, ngajarin ilmu hitam, kagak benar itu. Ilmu hilang, ilmu apa, itu nggak benar. Ya, jadi kalau Habib ngajarinnya ilmu biar kita dekat sama Allah, ikutin. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini taraktu fikum masaqalain fa in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di hatta yarida 'alayhi al-rasul. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Pegang teguh dengan erat, iddu 'alaiha bin nawajid. Pegang, kalau bisa gigit dengan erat. Ya. Fa in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di hatta yarida 'alayhi. Kalau kamu berpegang teguh enggak bakal sesat setelah aku tiada. Siapapun yang berpegang teguh dengan dua ini gak bakal sesat. Ikuti dua ini gak sesat. Sampai nanti jumpa denganku di haud, di telaga, katanya. Hadisnya yang sahih, kitabullah wa ittiba'u ahli bait. Ada kitabullah wa sunnati, hadisnya ada. Tapi yang sahih Muslim, kitabullah wa ittiba'u ahli bait. Al-Quran dan keluargaku, katanya. Ini dua gak bakal berpisah. Sampai kapanpun gak bakal berpisah. Nanti ada saatnya ketika Al-Quran diangkat, keluarga Nabi juga nggak ada. Kita beruntung kalau sudah keluarga Nabi di daerah kita, di kampung kita. Berarti insya Allah bumi masih aman-aman aja, dunia masih aman. Makanya kan Nabi SAW, ahlu baiti amanun di ahli al-ard, kanujum amanun di ahli sama. Perumpamaan keluargaku itu seperti penyelamat di atas muka bumi, seperti bintang menyelamatkan penduduk langit. Penduduk bumi keselamatannya ada di keluarga Nabi selagi masih ada. Nanti suatu saat kalau keluarga Nabi nggak ada, saya pernah dikirimin video anak muda dites sama gurunya hafalan Quran. Dikasih Quran isinya kosong, covernya Quran, dalamnya kosong. Bilang, ya murid, kalau nanti satu zaman Allah angkat Al-Quran semua, ente buka nih Al-Quran isinya kosong, gimana perasaan? Terus dibuka nangis. Nanti ada masanya orang yang nggak mau baca Quran, yang nggak mau ngaji, nyari Quran kemana-mana nggak ada. Udah hari kiamat datang. Dekat-dekat tandanya hari kiamat, udah dekat banget. Itu udah saat-saatnya kiamat, nggak ada lagi. Dan di saat itu juga nyari keluarga Nabi nggak bakal ada, nggak bakalan ditemuin satu. Ya, makanya disebut seperti itu. Dulu Sayyidina Abu Dzar pernah diri depan Ka'bah, naik ke tangga Ka'bah, dia teriak, ya ayuhan nas, man arafani faqad araf, wa man lam ya'rifni fa ana Abu Dzar sahib Rasulillah. Hei orang-orang yang kenal aku, maka dia telah mengenalku.
Yang tidak mengenalku, kenalin. Jawara nih, Abu Dzar Ghifari, jawaranya dulu. Ana Abu Dzar, saya Abu Dzar, sahabat Rasulullah. Ini sami'tu min Rasulillah, saya dengar langsung dari Rasulullah. Mazalu ahlu baiti kama dzati safinatin Nuh, man raqibaha najah man takhallaf anha ghaib. Perumpamaan keluargaku itu seperti perumpamaan bahtera Nabi Nuh. Siapa yang naik ke atasnya selamat, siapa yang nggak mau naik tenggelam. Nggak mau ngikutin tenggelam. Ya. Sampai dulu Imam Umar bin Abdul Aziz cinta sama keluarga Nabi luar biasa. Datang tamu-tamu ulama dari Madinah disambut. Katanya ada anak masih ABG, masih kecil ya, datang. Ini siapa ini? Fulan. Oh, keluarga Nabi Muhammad. Uriah Nabi ini. Rangkul. Diajak duduk, diajak ngobrol. Ini ulama ditinggalin semuanya. Ulama nih, tinggalin. Berulama bingung. Tadi perasaan kita diajak ngobrol. Gara-gara tahu di keluarga Nabi kita kagak diladenin lagi dia. Wah, diajak ngobrol, diajak bikin ketawa. Sama si Umar bin Abdul Aziz dibikin ketawa. Selesai, pas mau pulang, mau pamit, semua dikasih hadiah satu-satu. Kecuali ini, yang keluarga Nabi dikasih hadiahnya 2. Terus pas mau salaman, dipegang kenceng erat. Kenceng dipegang. Nah, lama ulamanya, ya Umar ya, Amirul Mukminin. Umar bin Abdul Aziz. Ini gimana nih, kita ulama datang sini pertama yang teladeni. Ya, kita hormatin, kita sampai terakhir kita ngeladenin ini anak, bikin ini anak ketawa. Terus kita dikasih hadiah 1, jadi dikasih 2. Ini ada apa nih? Dia bilang amat tesma maka Nabi SAW. Kamu pernah dengar nggak apa yang disebut? Ini sama itu min fulan an Nabi SAW. Karena sama itu Rasulullah. Kata si nomor Nabi, saya mendengar dari seseorang. Orang ini mendengar dari seseorang. Dia mendengar dari Rasulullah SAW, seakan-akan saya mendengar langsung dari Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, Fatimah bid'atun minni, yakbiduni ma yakbiduha wa yabsutuni ma yabsutuha. Fatimah adalah jantung hatiku. Siapa yang buat dia marah, buat dia kesal, dia buat aku kesal. Siapa yang buat dia senang, dia buat aku senang. Tahukah kalian, kata Syekh Umar, ulama dinasihatin nih, ini adalah putranya Fatimah, keturunannya Fatimah. Saya sengaja buat dia senang supaya neneknya nanti senang. Sayyidah Fatimah senang, cucunya disenangin. Kalau Sayyidah Fatimah senang, Rasulullah senang sama saya. Makanya saya lakukan seperti itu. Makanya pesannya malam ini, jangan kita buat kekecewaan karena mereka benci. Hati-hati. Sampai ada dalam satu riwayat, siapa yang benci pada keluarga Nabi SAW, mungkin matinya Yahudi, mungkin matinya Nasrani. Ada titik aja kebencian. Kadang kita mungkin ketemu sama keturunan Nabi yang modelannya singit-singit. Kadang-kadang ada yang begitu kan. Ya manusia macam-macam. Itu ujian buat kita, kadang-kadang ujian buat kita, itu dites kita. Ya kita sambut dengan baik, dengan apa yang kita mampu, kita bisa. Seperti kita memuliakan tamu lah. Ya, dengan secukupnya yang kita punya, nggak berlebihan. Tapi jangan sampai kita benci. Lihat Habib ini begini, lihatnya begini benci. Kalau kita cinta sama Nabi, cinta sama keluarga Nabi, nggak boleh benci. Jangankan kita cinta sama keluarga Nabi, sama Nabi, sama keluarga Nabi, kita benci sama cucunya. Sama anak aja kita cinta sama anak. Biar kata anak kita bandel, kalau cinta nggak bakalan kita usir. Ente sayang sama anak ente sayang sama keluarga ente. Cinta luar biasa. Tapi kalau ngelihat satu aja dia ngelanggar, apa ente berani musir, benci? Nah, itu hakikatnya cinta begitu. Kalau cinta mah apaan juga dikasih kita, iya aja. Dorbul Habib ke akli Zabib. Pukulan dari kekasih itu kayak makan kismis manis. Pukulan dipukul sama kekasih kayak makan kismis, itu pepatah Arab bilang begitu. Jadi kalau kita cinta sama keluarga Nabi, kita lihat ada keluarga Nabi yang nggak benar nih, nggak bagus.
bagus, kita bantu, kita benerin akhlaknya. Coba senangin hati Nabi supaya akhlaknya dia benar. Dulu ada Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan yang hadrahnya sudah dibaca Hadrah Basaudan, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Beliau juga ada menuliskan syaratnya kitab besar terjamnya ada Anwar Lami'. Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini pernah jumpa dengan satu ulama di Hijaz. Ulama di Hijaz dia subhanallah bisa tahu, dia bisa nyium. Orang kalau ahlul bait keluarga Nabi dia bisa nyium, habaib gitu bisa nyium. Subhanallah ya. Datang habaib duduk belakang langsung di belakang. Fadhol dia duduk depan, enggak boleh keluarga Nabi duduk depan, boleh Nabi depan. Suatu hari Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan masuk majelisnya. Dia berdiri, dilihatin. Dia duduk lagi. Dia berdiri, dilihatin. Dia duduk lagi. Ini Habib bukan, Habib bukan. Syekh Abdullah bin Ahmad. Gak lama disampaikan nanti Habib bukan, itu durian Nabi bukan. Anak Abdullah bin Ahmad Basaudan. Tapi enggak. Anak nyium di diri itu wangi Nabi Muhammad. Wanginya dari sini. Suruh maju, suruh duduk. Apa sih emang Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan yang dilakukan? Cinta keluarga Nabi luar biasa. Pernah didatangi sama satu orang mabuk, durian Nabi mabuk. Bebok keledainya mabuk ke rumah. Durian Nabi ini ngomong apa? Syekh Abdullah pernah ngomong gini, murid-murid saya ini di pengajian. Siapapun tamu silakan kalian berkhidmat, urusin, jangan ada diurusin. Mau apa, mau mandi, mau makan, apa semua tamu urusin. Tapi khusus keluarga Nabi saya yang urusin langsung. Khusus keluarga Nabi saya yang urusin langsung, jangan kamu. Datang yang kayak begini Syekh Abdullah yang urusin. Kasih susu, Masya Allah. Ya sadar nih lagi mabok ya, udah sadar kasih susu. Yang orang-orang mabok kan ngomongnya ngantuk. Tolong dong cuciin keledai saya, dicuciin, dimandiin tuh keledai. Nggak banyak bicara, sampai sadar kasih minum. Setelah dikasih minum udah mulai sadar, tahu di rumah Syekh Abdullah bingung, orang mabok kan nggak sadar kemana ya. Nangis dia, minta maaf, minta ampun. Kata Syekh Abdullah dinasihati. Oh subhanallah, Allah kasih, Allah bukain pintu tobat untuk ini Habib. Jadi muridnya Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, jadi muridnya paling alim. Paling alim, paling soleh, paling luar biasa. Intinya apa? Kalau kita cinta, kita lupa mereka jadi baik. Rangkul. Sebenarnya nasihat ini bukan sama siapa aja, bukan cuma nama habaib aja, sama semuanya. Ente cinta sama saudara ente, dan saudara ente jatuh, terpuruk, tenggelam dalam dosa, dalam maksiat, rangkul, raih. Apalagi keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Tapi subhanallah ya, subhanallah, ente boleh cek, ente boleh lihat, ini pegang tangan saya ya. Yang nama keluarga Nabi mubandol, subhanallah pun lihat ujung-ujungnya. Lihat ujung-ujungnya, khair. Ya, dijaga, ya, dilindungi. Saya yang nemuin begitu banyak. Nggak satu dua orang, banyak. Makan, bandel, tapi subhanallah. Khatimahnya itu husnul khatimah banget. Ya, Allah jaga, Allah lindungi. Ya, makanya intinya malam ini juga dalam pembahasan sholawat pada Nabi dan keluarga Nabi kita biar cinta. Kita baca setiap habis sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baca. Kata Imam Syafi'i, ahlul bait Rasulillah hubbukum fardun fil Qur'ani anzalahu. Kata Imam Syafi'i, wahai keluarga Rasulullah, cintaku pada kalian adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Lam yusalli alaikum la salata lahu. Siapa yang enggak sholawat padamu dalam sholatnya, maka enggak ada sholatnya buat dia. Orang nanya, habaib kenapa banyak banget ya? Habaib banyak, di mana-mana sekarang habaib banyak. Jangan salah, habaib berkah. Kan itu yang doain dia habis sholat. Kan kita yang doain, Allahumma barik ala sayyidina
wa ala ali. Allah beri berkah Nabi Muhammad dan juga berkah keluarga Nabi. Banyak keluarga berkah. Ya, sampai dijawabnya begitu. Nah, ya berkah keluarganya Nabi kita Muhammad SAW. Banyak keberuntungan, banyak keistimewaan orang yang cinta kepada keluarga. Pesan saya ini cintain. Hati-hati jangan sampai benci sama keluarganya. Bahaya. Bahaya. Jangan sampai kita benci sama keluarga Nabi Muhammad SAW. Ada kiai tiap hari jumpa sama Nabi Muhammad di Jawa Timur. Jumpa sama Nabi, mimpi dijumpa ya Allah. Ya kebetulan bagaimana hal ini kiai. Punya murid nakal. Waktu muridnya Habib. Gak sengaja refleks ini kiai nendang muridnya. Mulai saat nendang itu nggak pernah lagi jumpa Nabi Muhammad. Nangis setiap hari berhari-hari nggak jumpa Nabi. Nangis sampai dia menyesali dia tobat. Cuma dia belum tahu nih kenapa dia nggak mimpi Nabi. Gak lama berapa hari setelahnya mimpi Nabi jumpa Nabi. Dia nanya ya Rasulullah kenapa engkau tidak lagi datang dalam mimpiku? Rasulullah SAW cuma jawab karena kau tendang cucuku. Mulai saat itu kisahnya. Makanya dulu Kiai Maimun Zubair rahimahullah rahmatullah. Wah cintanya sama habaib luar biasa. Kiai-kiai di Jawa Timur dari Nahdlatul Ulama semua ngajarin cinta tahu karena mereka paham. Mereka ngaji, mereka ngerti siapa para habaib, para mulia Nabi ini siapa. Ya, Kiai Maimun Zubair begitu, punya murid Habib Badul. Habib ini nakalnya luar biasa. Guru-gurunya di pondoknya udah pada nyerah. Ngomong Kiai, mohon maaf. Satu santri yang ini, mohon maaf dah, keluarin aja dah, nggak kuat nakalnya. Saking cintanya Kiai Maimun Zubair sama murid Nabi, dia bilang antum ustaz-ustaz udah keluar aja semuanya daripada nang ngeluarin satu santri ini. Antum aja pada keluar. Biar aneh yang ngurusin. Ya, dia karena tahu, ya sampai subhanallah ada salah satu habaib kerja di perminyakan di perusahaan minyak. Itu sampai ke mana? Ke Kalimantan. Ya, ada keistimewaannya orang-orang daerah Kalimantan itu bisa nyium aroma orang ini orang mana. Pas datang ini habib, ini darah biru. Ini beda. Ada ini nggak bisa ngomong ya. Saking tahu artinya ini keturunannya Nabi Muhammad SAW. Sampai disuruh apa namanya bantuin nggak bilang nggak bisa, aneh nggak bisa. Yang bisa ngobatin dia sendiri bisa ngobatin, dia sendiri bisa ngelakuin itu. Hakada, keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Nah, intinya jangan sampai kita benci, kita marah. Nggak boleh jadi. Lihat coba. Sekarang nyata. Lihat ya, yang jahat-jahat sama keluarga Nabi, ya, yang buat buruk sama keluarga Nabi, lihat pelan-pelan, ya. Kita nggak usah menjadiin pembuktian bagaimana, enggak. Ya memang nyata. Siapa yang benci, siapa yang jahat. Jangankan sama keluarga, sama orang soleh kita nggak boleh benci, nggak boleh jahat. Sama manusia kita nggak boleh bohong. Sama hewan kita nggak boleh bohong, apalagi sama orang-orang yang mulia, orang-orang yang diistimewakan sama Allah. Ya, bakal hancur, hancur. Saya ngomong gini bertahun-tahun yang lalu. Udah ngomong gini udah lama, ngomong lihat aja. Kalau ada orang jahat, keluarga Nabi, sama habaib, sama kiai, sama ulama, sama orang soleh, nyusul sendiri. Ya, makanya kita mesti cinta sama keluarga Nabi dan juga cinta sama sahabat Nabi Muhammad SAW di akhir wasallam dan juga para sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Mereka orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad, sahabat, beriman pada Nabi dan meninggal dunia dalam iman, itu sahabat. Di bumi bukan di langit. Karena ada yang jumpa sama Nabi di langit, ada waktu malam Mi'raj. Jadi sahabat itu siapa yang berjumpa dengan Nabi, beriman pada Nabi, meninggal dalam iman. Di bumi berjumpanya bukan di langit.
Nabi Isa berjumpa dengan Nabi di bumi, di Masjidil Aqsa. Jadi Nabi Isa termasuk Nabi dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, ada yang nggak hidup di zaman Nabi tapi nggak jumpa sama Nabi, beriman sama Nabi. Siapa? Uwais Al-Qarani. Hidup di zaman Nabi tapi dia nggak jumpa sama Nabi. Ya, ini disebut tabi'in, jumpa dengan para sahabat. Itu namanya tabi'in. Ya, termasuk Sayyidina Hasan Al-Basri. Sayyidina Hasan Al-Basri nggak jumpa sama Nabi. Ya, beliau lahir setelah Nabi SAW wafat. Ini tidak disebut sahabat. Berapa jumlahnya sahabat? Waktu Nabi Muhammad SAW meninggal jumlahnya ada 124.000.